Baiklah, pada video yang kedua dari topik yang ketiga ini, kita akan membahas tentang aplikasi PLTS dan teori dasar PLTS. Untuk mengingatkan, pada video yang pertama dari topik ketiga ini, kita sudah membahas tentang pengantar topik ketiga, yaitu PLTS. Kemudian kita juga membahas tentang perbedaan antara solar thermal dan PLTS, dan kemudian sejarah PLTS. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari topik yang ketiga ini. Pertama, kita akan lihat beberapa contoh aplikasi PLTS. Aplikasi yang pertama adalah solar farm atau kebun surya. Jadi PLTS solar farm ini biasanya dipasang pada lahan yang luas, beberapa hektar, dan PLTS ini karena skala besar, dia menyediakan listrik dalam skala utilitas. Skala utilitas maksudnya adalah skala pembangkit listrik seperti pembangkit listrik besar-besar lainnya. Kapasitas dari solar farm bisa dari puluhan megawatt hingga lebih dari 1 gigawatt. Nah, sistem besar yang seperti ini biasanya menggunakan panel baik bersifat tetap, artinya panelnya itu, modulnya itu diam saja, dan bisa juga bersifat bergerak dengan cara mengikuti arah dari matahari menggunakan teknologi yang disebut dengan solar tracker. Nah, listrik yang dihasilkan dari solar farm itu biasanya dikirimkan ke jaringan listrik setempat atau jaringan listrik regional. Kemudian aplikasi yang kedua dari PLTS adalah pembangkit listrik di kawasan terpencil. Untuk melistriki kawasan terpencil, biasanya tidak selalu bisa menyambungkan listrik dari jaringan utama. Mengapa begitu? Karena kadang-kadang terlalu mahal kalau kita harus menyambung kabel dari sebuah kota jauh ke sebuah desa yang terpencil, atau dari sebuah pulau yang besar jauh ke sebuah pulau yang terpencil. Kadang-kadang ini secara biaya dan secara teknis itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, PLTS bisa menjadi solusi untuk melistriki rumah-rumah di desa-desa terpencil ini. PLTS juga memiliki peran penting pada mercusuar, seperti pada gambar ini. Mercusuar adalah sebuah tower yang biasanya berada di pinggir laut untuk navigasi pelayaran. Kemudian bisa juga digunakan untuk anjungan minyak lepas pantai, atau pada pabrik desalinasi, yaitu sebuah fasilitas yang digunakan untuk mengubah air laut menjadi air tawar, dan atau untuk melistriki sebuah klinik atau sebuah puskesmas di kawasan terpencil. Aplikasi berikutnya dari PLTS ini adalah stand-alone power, artinya sebuah sistem pembangkit listrik yang berdiri sendiri. Ini bisa digunakan di kota atau bisa juga di daerah-daerah terpencil, karena PLTS ini memiliki kemampuan untuk memberikan daya listrik pada perangkat-perangkat pada alat-alat ukur yang berdiri sendiri. Misalkan PLTS digunakan untuk melistriki meteran parkir seperti di kota seperti ini, atau bisa juga untuk melistriki lampu lalu lintas, bisa juga untuk mengukur aliran sungai misalkan di tempat yang terpencil, atau pos jaga jarak jauh, atau mungkin seperti ini pelampung mercusuar di tengah laut seperti ini, karena sangat tidak ekonomis kalau ini menggunakan genset, karena mungkin harus berperahu beberapa jam mencapai tempat seperti ini. Maka PLTS bisa menjadi solusi, atau bisa juga digunakan sebagai catu daya untuk stasiun repeater telekomunikasi di kawasan terpencil, dan banyak lagi. Kemudian PLTS sejak awal sejarahnya telah berkontribusi besar sekali sebagai sumber listrik utama bagi satelit yang mengorbit bumi. Seperti di sini, ini adalah ISS atau International Space Station, atau Stasiun Luar Angkasa Internasional, yang terletak sekitar 200 km di atas permukaan bumi. Atau bisa juga
pada robot-robot penjelajah permukaan bulan atau Mars, mereka juga menggunakan PLTS sebagai catu daya utamanya. PLTS juga bisa digunakan untuk kebutuhan listrik di gedung. Pada bangunan, panel PLTS itu bisa dipasang di atas atap rumah, atau bisa juga dipasang di tanah untuk menyuplai listrik untuk rumah tersebut. Bahkan PLTS bisa juga diintegrasikan ke dalam struktur bangunan, seperti dinding seperti ini, jendela, atau selongsong bangunan sendiri untuk berbagai macam tujuan. PLTS bisa juga dipakai sebagai atap parkir, sehingga bisa memberikan listrik kepada gedung setempat atau kepada charger station untuk melistriki mobil listrik, sekaligus memberikan perlindungan dari terik matahari kepada kendaraan yang ada di bawahnya. PLTS bisa juga dimanfaatkan untuk tentara. Beberapa teknologi PLTS yang ringan seperti thin film atau film tipis itu bisa dibawa kemana-mana oleh tentara, dan ini digunakan untuk mengecas atau mengisi muatan listrik pada peralatan elektronik, atau bisa juga digunakan untuk pangkalan jarak jauh. PLTS juga mulai dipakai pada transportasi. Sebagaimana gambar ini terlihat bahwa mobil ini menggunakan atap yang sepenuhnya dibangun dari solar cell. Ya, terlihat seperti atap biasa, tapi sebenarnya dia menghasilkan listrik dari atapnya. Atau boat yang di bawah ini, sebagian listriknya juga dipenuhi dari modul-modul PLTS. Bahkan ada pesawat terbang yang sekarang pada sayapnya itu diletakkan PLTS yang ringan, sehingga bisa melistriki pesawat tanpa awak tersebut. Nah, itulah beberapa aplikasi dari PLTS. Jadi aplikasi PLTS ini mulai dari di daerah terpencil sampai ke perkotaan, mulai dari skala yang kecil sampai kepada skala yang gigawatt. Selanjutnya kita akan masuk ke teori dasar dari PLTS. Pertama kita akan bicara tentang nomenklatur atau beberapa istilah dulu. Jadi tidak jarang kita mendengar orang salah tertukar menyebutkan antara PLTS dengan panel surya, dengan modul surya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba meluruskan kesalahan-kesalahan itu. Pertama, PLTS dibangun dari solar cell atau sel surya. Kita lihat solar cell ini berbentuk bulat seperti ini, ya, tidak harus bulat tetapi berbentuk kecil seperti ini. Kemudian sel yang itu dirangkai bersama dengan sel-sel yang lain, lalu dibungkus dengan sebuah kotak yang kuat. Nah, ini disebut dengan modul surya. Modul surya ini kalau disusun secara seri seperti ini, maka dia akan menjadi panel surya. Nah, setiap panel ini kalau disusun secara paralel dengan panel-panel lain, maka ini disebut dengan solar array atau barisan panel surya. Itu beberapa hal. Jadi mudah-mudahan dengan nomenklatur ini kita tidak salah lagi menyebutkan mana yang sel, mana yang modul, mana yang panel, dan mana yang solar array. Nah, sama dengan yang tadi, agak mirip dengan yang tadi. Yang sebelah kanan ada solar cell. Solar cell ini disusun sedemikian rupa menjadi modul surya. Modul surya ini menjadi disusun lagi, modul-modul ini disusun menjadi panel, panel-panel ini disusun menjadi array. Nah, dalam sebuah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, itu tidak hanya terdiri dari modul-modul atau panel-panel atau solar array saja. Ada beberapa komponen lain yang juga terlibat. Misalkan adalah electricity meter. Jika listrik yang dihasilkan itu akan dikirim kepada jaringan setempat, kalau di Indonesia kepada PLN, maka perlu ada alat ukurnya, ada KWH meternya. Nah, ini bagian dari sistem PLTS. Kemudian ada AC isolator, jelas karena sebelum dia dikirimkan kepada PLN, listriknya dalam berbentuk AC, oleh karena itu harus diisolasi sedemikian rupa untuk keamanan, baik keamanan manusia maupun keamanan perawatan. Kalau ada fuse box, tentu saja perlu, karena
kita tidak ingin terjadi lonjakan arus yang tinggi, jadi ada pembatas arus. Dan ada komponen yang sangat penting yaitu inverter, kita akan bahas nanti. Inverter ini fungsinya adalah mengubah listrik yang dihasilkan oleh modul surya, karena listrik yang dihasilkan oleh modul surya ini adalah listrik DC, sementara di rumah-rumah atau di jaringan PLN, listrik yang mengalir di sana adalah listrik AC. Nah, untuk mengubah DC menjadi AC digunakan inverter. Pada beberapa aplikasi ada juga baterai yang terlibat, terutama pada sistem listrik yang berdiri sendiri. Jadi listriknya disimpan ke dalam sebuah baterai untuk dipakai energinya pada malam hari atau pada saat cuaca tidak terlalu cerah. Untuk mengecas baterai ini diperlukan sebuah alat yang namanya charge controller. Mungkin perlu juga generation meter, artinya ini adalah berapa energi yang dihasilkan oleh PLTS. Kemudian tentu saja tadi ada AC isolator, perlu juga DC isolator, dan tentu saja akan ada pengkabelan di sana sini, dan mounting. Mounting ini adalah rangka ya. Jadi kalau Anda melihat PLTS, jadi modulnya itu atau panel-panel itu diletakkan dalam sebuah rangka, biasanya terbuat dari logam. Dan mungkin juga PLTS itu memiliki tracking system di kawasan-kawasan lintang tinggi di Eropa misalkan, atau kawasan-kawasan lintang rendah, maksud saya di kawasan lintang tinggi, baik di utara di Eropa atau di selatan misalkan di Selandia Baru, itu kadang-kadang matahari tidak melewati horizon secara sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan pengetrekan. Jadi panel surya ini bergerak sedemikian rupa mengikuti posisi matahari. Ini bisa meningkatkan produksi energi. Itulah beberapa nomenklatur. Sekarang kita bicara tentang sel surya. Sel surya sebagaimana disebutkan tadi adalah bagian yang paling kecil ini. Nah, sel surya atau solar cell tugasnya adalah mengubah sinar matahari langsung menjadi energi listrik. Dan ini dilakukan melalui sebuah mekanisme yang disebut dengan efek fotovoltaik. Fotovoltaik ini disingkat dengan PV atau PV. Output dari sel surya adalah tegangan DC. Tegangan DC kapasitas rendah. Sementara kalau kita ingin menggerakkan peralatan modern, misalkan kita ingin menyalakan lampu misalkan, lampu ini biasanya AC, atau kita ingin menyalakan televisi ini biasanya membutuhkan listrik AC. Maka selain televisi membutuhkan listrik AC, dia juga butuh listrik dalam kapasitas yang cukup besar. Oleh karena itu, listrik DC yang rendah tadi diubah menjadi listrik AC, dan kemudian tegangannya juga ditingkatkan. Alat yang melakukan itu adalah inverter. Nah, untuk mempelajari apa yang ada di dalam sel surya, kita perlu mengingat lagi beberapa pelajaran di mata kuliah dasar elektronika. Jadi seperti pada gambar yang sebelah kiri ini, sel surya yang basic ya, yang dasar adalah peralatan yang terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan pertama adalah lapisan N yang merah ini. Coba saya lihat dulu. Ya, yang merah ini adalah N, artinya semikonduktor ini didoping sedemikian rupa sehingga jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah muatan positifnya. Kemudian yang di bawah ini adalah lapisan tipe P. Tipe P ini adalah dia didoping sedemikian rupa dengan atom-atom tertentu yang kekurangan elektron valensi, sehingga dia memiliki hole lebih banyak daripada elektron, memiliki lubang lebih banyak daripada elektron. Nah, di tengah-tengah ini ada sambungan, ada junction antara lapisan P dengan lapisan N ini. Apa yang terjadi ketika sinar matahari mengenai sel surya itu kemudian mengenai junction ini? Nah, pada junction ini akan dihasilkan elektron dan hole, akan dihasilkan elektron dan lubang. Nah, karena elektron dan lubang ini, sebagian elektron itu masuk ke tipe N, sebagian lubang masuk ke tipe P, maka akan muncul perbedaan potensial antara lapisan N dengan lapisan P, sehingga di situ muncul medan listrik internal. Nah, perbedaan muatan antara lapisan N dan lapisan P ini menghasilkan apa yang disebut dengan photovoltage atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh cahaya.
kemudian kerja yang dihasilkan kalau elektron melewati sirkuit yang di luar akan menghasilkan kerja atau work. Ketika elektron ini bergerak ke sini, kemudian rekombinasi, elektron ini bermuatan negatif masuk ke sini, kemudian dia masuk ke dalam lubang-lubang hole di lapisan P ini, maka akan menimbulkan beban terhadap listrik. Kalau beban ini ada lampu, maka lampunya akan menyala. Nah, pada slide berikut saya akan memutarkan sebuah video sekitar 7 menit yang menjelaskan secara lebih detail apa yang barusan saya jelaskan itu. Ini penting saya ulangi supaya kita lebih mudah memahami prinsip dasar dari solar cell ini. Tapi sebelum itu saya akan tambahkan dulu tentang manufacturing proses atau proses pembuatan solar cell. Jadi yang pertama, solar cell itu dibuat dari material, kalau dia silikon materialnya adalah pasir ya, pasir silika. Pasir silika ini kemudian diubah menjadi polisilikon. Kemudian dari polisilikon itu dinaikkan apa yang disebut dengan ingot seperti ini. Nah, dari ingot itu kemudian ingot itu dia berbentuk batangan seperti ini, lalu dipotong-potong seperti kita memotong ubi menjadi keripik, menjadi tipis sekali. Setelah dipotong-potong ini menjadi wafer. Nah, wafer ini kemudian diubah menjadi sel. Sel ini lalu disusun sedemikian rupa dalam sebuah modul, dan inilah disebut dengan modul surya. Kira-kira yang sebelah kanan ini adalah ukuran sel surya itu. Baik, inilah videonya yang saya katakan tadi. The contribution of solar energy to the world's total energy supply has grown significantly. This video will show how solar cell or photovoltaic cell produce electricity. Energy from the sun is the most abundant and absolutely freely available energy on planet Earth. In order to utilize this energy, we need help from the second most abundant element on Earth, sand. The sand has to be converted to 99.999% pure silicon crystals to use in solar cells. To achieve this, the sand has to go through a complex purification process as shown. The raw silicon gets converted into a gaseous silicon compound form. This is then mixed with hydrogen to get highly purified polycrystalline silicon. These silicon ingots are reshaped and converted into very thin slices called silicon wafers. The silicon wafer is the heart of a photovoltaic cell. When we analyze the structure of the silicon atoms, you can see they are bonded together. When you are bonded with someone, you lose your freedom. Similarly, the electrons in the silicon structure also have no freedom of movement. To make the study easier, let's consider a 2D structure of the silicon crystals. Assume that phosphorus atoms with 5 valence electrons are injected into it. Here, one electron is free to move. In this structure, when the electrons get sufficient energy, they will move freely. Let's try to make a highly simplified solar cell only using this type of material. When light strikes them, the electrons will gain photon energy and will be free to move. However, this movement of the electrons is random. It does not result in any current through the load. To make the electron flow unidirectional, a driving force is needed. An easy and practical way to produce the driving force is a p-n junction. Let's see how a p-n junction produces the driving force. Similar to n-type doping, if you inject boron with 3 valence electrons into pure silicon, there will be 1 hole for each atom. This is called p-type doping. If these two kinds of doped materials join together, some electrons from the n side will migrate to the p region and fill the holes available there. This way, a depletion region is formed, where there are no free electrons and holes. Due to the electron migration, the n-side boundary becomes slightly positively charged, and the p side becomes negatively charged. An electric field will definitely be formed between these charges. This electric field produces the necessary driving force. Let's see it in detail. When the light strikes the p-n junction, something very interesting happens.
Light strikes the N region of the PV cell and it penetrates and reaches up to the depletion region. This photon energy is sufficient to generate electron-hole pairs in the depletion region. The electric field in the depletion region drives the electrons and holes out of the depletion region. Here we observe that the concentration of electrons in the N region and holes in the P region becomes so high that a potential difference will develop between them. As soon as we connect any load between these regions, electrons will start flowing through the load. The electrons will recombine with the holes in the P region after completing their path. In this way, a solar cell continuously gives direct current. In a practical solar cell, you can see that the top N layer is very thin and heavily doped, whereas the P layer is thick and lightly doped. This is to increase the performance of the cell. Just observe the depletion region formation here. You should note that the thickness of the depletion region is much higher here compared to the previous case. This means that, due to the light striking, the electron-hole pairs are generated in a wider area compared to the previous case. This results in more current generation by the PV cell. The other advantage is that due to the thin top layer, more light energy can reach the depletion region. Now, let's analyze the structure of a solar panel. You can see the solar panel has different layers. One of them is a layer of cells. You will be amazed to see how these PV cells are interconnected. After passing through the fingers, the electrons get collected in bus bars. The top negative side of this cell is connected to the back side of the next cell through copper strips. Here, it forms a series connection. When you connect these series connected cells parallel to another cell series, you get the solar panel. A single PV cell produces only around 0.5 voltage. The combination of series and parallel connection of the cells increases the current and voltage values to a usable range. The layer of EVA sheeting on both sides of the cells is to protect them from shocks, vibrations, humidity, and dirt. Why are there two different kinds of appearances for the solar panels? This is because of the difference in the internal crystalline lattice structure. In polycrystalline solar panels, multi-crystals are randomly oriented. If the chemical process of silicon crystals is taken one step further, the polycrystalline cells will become monocrystalline cells. Even though the principles of operation of both are the same, monocrystalline cells offer higher electrical conductivity. However, monocrystalline cells are costlier and thus not widely used. Even though running costs of PV cells are negligible, the total global energy contribution of solar voltaic is only 1.3%. This is mainly because of the capital costs and the efficiency constraints of solar voltaic panels, which do not match conventional energy options. Solar panels on the roofs of homes have the option to store electricity with the help of batteries and solar charge controllers. However, in the case of a solar power plant, the massive amount of storage required is not possible. So, generally, they are connected to the electrical grid system in the same way that other conventional power plant outputs are connected. With the help of power inverters, DC is converted to AC and fed to the grid. Please support Learn Engineering's educational activities on patreon.com. And also, don't forget to subscribe to our channel. Thank you. Nah, itulah tadi sebuah video yang menarik yang juga cukup sederhana menjelaskan teori dasar dari solar cell. Tapi ada satu hal yang ingin saya koreksi dari video itu, disebutkan di sana bahwa solar cell monocrystalline itu tidak terlalu banyak digunakan, tetapi faktanya sebenarnya monocrystalline itu banyak digunakan. Kita akan bahas itu insya Allah pada video yang kelima dari topik ketiga ini, ketika kita membicarakan tentang status PLTS. Baiklah, itulah video yang kedua dari topik ketiga ini. Kita sudah membahas tentang beberapa aplikasi dari PLTS, kemudian kita masuk kepada dasar-dasar sel surya. Terima kasih.